Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada bulan Oktober 2020, seorang wanita muda dari Seattle bernama Marisela Botello memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat ke Dallas, Texas. Tujuannya sederhana, dia hanya ingin berlibur, bersantai, menikmati waktu luang dan merayakan hidupnya. Namun, dalam waktu kurang dari 72 jam, mimpi singkat itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya, Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Marisela Botello adalah gadis berusia 23 tahun yang tinggal di Seattle, Washington. Ia dikenal ceria, penuh semangat, dan bercita-cita menjadi seorang ahli gizi. Ia sangat dekat dengan keluarganya, dan meski mereka sempat khawatir saat ia bilang akan liburan sendirian ke Dallas, mereka tetap mendukung rencana tersebut karena melihat Marisela sangat antusias. Keluarganya sebenarnya khawatir jika dia bepergian sendirian, namun mereka mendukung keputusannya karena harga tiket pesawat pada saat itu sedang murah akibat pandemi. Pada akhirnya dia terbang ke Dallas pada tanggal 2 Oktober 2020 dan berencana kembali 3 hari kemudian pada tanggal 5 Oktober. Tapi pada tanggal 5 Oktober tersebut, Marisela tidak kunjung kembali. Ponselnya juga tidak aktif dan tidak ada kabar. Tak ada tanda-tanda kemana dia pergi. Singkat cerita, pada malam terakhirnya di Dallas, Marisela menjelajahi kawasan Deep Ellum, distrik liburan yang ramai, penuh bar, musik, dan kehidupan malam. Sifatnya yang terbuka membuatnya mulai bercakapan dengan orang asing. Salah satunya adalah Charles Beltran. Di sana ia bertemu dengan Charles Beltran, yaitu seorang calon rapper berusia 31 tahun yang malam itu sedang bersenang-senang setelah tampil di sebuah acara lokal. Mereka berbincang dan kemudian memutuskan untuk pergi bersama. Dan setelah berbicara sebentar, mereka memutuskan untuk pergi ke tempat Charles. Jadi sehabis mereka merayakan minum-minum bersama, bercerita, berdansa, Marisela langsung dibungkus oleh Charles. Rekaman CCTV menunjukkan keduanya meninggalkan sebuah toko 7-Eleven bersama. Itulah terakhir kalinya Marisela terlihat hidup. Hari demi hari pun berlalu. Minggu demi minggu juga berlalu dan tidak ada tanda-tanda dari Marisela. Tapi keluarga Marisela tidak pernah berhenti mencari. Hingga akhirnya 6 bulan kemudian pada Maret 2021, jasad manusia ditemukan di area berhutan dekat Wilmar sekitar 20 mil dari Dallas. Jasad itu dipastikan milik Marisela Botello. Sayangnya karena tingkat pembunuhan yang parah, penyebab kematiannya tidak bisa dipastikan. Namun penyelidikan polisi mulai mengerucut ke satu nama, yaitu Charles Beltran. Saat Charles diinterogasi, satu nama muncul lagi yang bernama Lisa Dykes, seorang wanita parubaya yang saat itu adalah kekasih dari Charles Beltran. Lisa jauh lebih tua dari Charles. Mereka hidup bersama, tapi hubungan mereka sangat toksik. Mereka tidak hanya tinggal berdua di rumahnya, tapi ada juga seorang wanita lain bernama Nina Marano yang juga tinggal serumah. Hubungan 3 orang ini tidak biasa, jadi di dalam rumah itu nanti si Charles akan berbagi kepada Nina Marano dan Lisa Dykes. Malam ini tidur sama Nina, besok tidur sama Lisa, dan seterusnya. Jadi Charles itu semacam berondong simpenan tante gitu, yang harus standby bisa muasin mereka kapan aja. Seiring berjalannya waktu, kecemburuan Lisa meningkat setiap kali dia melihat seseorang di dekat Charles, terutama di rumah mereka. Menurut pengakuan Charles, pada malam itu, Lisa melihat Charles dan Marisela sedang begituan di tempat tidur. Lisa langsung dikuasai rasa cemburu. Dia tidak tahu mereka baru saja bertemu malam itu dan baru saja one night stand dan tidak ada hubungan serius apapun di antara mereka. Lisa yang naik pitam langsung menyerang Marisela dengan pisau dapur. Pada saat itu Charles mengaku mencoba melerai mereka, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Marisela ditikam hingga tewas. Setelah pembunuhan tersebut, Lisa, Charles, dan Nina pun bersekongkol. Mereka bertiga membersihkan rumah dari segala jejak cairan merah serta bukti.
Mayat Maricela dimasukkan ke dalam mobil dan dibuang di hutan terpencil. Mereka percaya mereka bisa lolos, namun bukti digital tidak bisa dibersihkan semudah lantai. Analisis catatan telepon dan bukti forensik mulai mengikat ketiganya. Polisi akhirnya menemukan data GPS, sinyal ponsel, dan akhirnya jejak DNA. Lisa dan Nina pun melarikan diri dari Amerika Serikat, bahkan sempat terdeteksi berada di Kamboja. Tapi kerjasama internasional berhasil melacak mereka lewat transaksi keuangan. Mereka pun ditangkap dan diekstradisi kembali ke Amerika Serikat. Setelah ditangkap dan diadili, Charles Beltran memilih bekerja sama dengan pihak berwenang. Ia bersaksi melawan Lisa Dykes dan mengungkap malam tragis itu. Sidang pun berlangsung selama 7 hari. Bukti demi bukti dipaparkan. Kesaksian Charles jadi pusat perhatian. Juri tidak butuh waktu lama, hanya 90 menit musyawarah, dan Lisa Dykes dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan pemalsuan barang bukti. Lisa akhirnya dipenjara seumur hidup dengan tambahan 20 tahun untuk penghilangan bukti. Pada saat itu Lisa tetap membantah semua tuduhan. Bahkan dia mengklaim bahwa dia tidak mengenal Maricela sama sekali. Pada akhirnya tuduhan pembunuhan terhadap Charles dan Nina dibatalkan karena keduanya bekerja sama dalam penyelidikan. Tapi mereka masih menghadapi tuntutan karena keterlibatan mereka dalam menyembunyikan mayat dan membersihkan TKP. Bagi keluarga Maricela, keadilan sebagian telah ditegakkan. Tapi rasa kehilangan itu tidak akan pernah hilang. Maricela Botelho hanya ingin menikmati akhir pekannya, tapi malam itu, satu malam satu keputusan membawanya ke tempat yang salah. Dia bertemu dengan orang yang salah dan membayarnya dengan nyawa. Kisah ini bukan hanya tentang pembunuhan, tapi tentang bagaimana kecemburuan, hubungan tidak sehat, dan kekerasan bisa mengakhiri hidup seseorang dalam sekejap. Ya, jadi itulah guys kisah tentang Maricela Botelho yang hidupnya harus berakhir pada saat one night stand di Dallas, Texas. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan dan penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.